Selamat datang kembali di channel Bomdam TV. Setelah 2 bulan lebih kita nggak upload video, kali ini Bomdam TV kembali hadir untuk menghibur teman-teman semuanya, yang insya Allah juga mengedukasi ya, walaupun belum tentu mengedukasi ya, karena video kita sampah semua. Tapi anyway, bagi yang pengen tahu kenapa 2 bulan lebih Bomdam TV nggak upload video, jawabannya adalah ini. Ya, Bomdam TV lagi ikutan tur Petani Jiwa 2021 bareng Pak Yuli Sedeng dan Orkes Ledre. Tur ini spesial dipersembahkan oleh frontman organizer dan event Latubo untuk menghibur teman-teman semuanya, biar teman-teman terhibur, biar teman-teman imunnya juga naik, karena di masa pandemi sekarang ini dibutuhkan imun yang kuat agar teman-teman tidak mudah terserang penyakit COVID-19 dengan cara menghibur teman-teman semuanya. Nah, Petani Jiwa Tour sudah jalan di 3 titik, dan minggu depan pada tanggal 19 September kita menuju ke titik keempat, yaitu di New Garasi Cafe Bojonegoro tanggal 19 September 2021. HTM-nya free, jadi teman-teman yang pengen lihat keseruan turnya kayak gimana, langsung aja tanggal 19 September 2021 langsung cus ke New Garasi Cafe Bojonegoro. Kita tunggu ya. Oke. Dan sebelum teman-teman nonton episode kali ini, ada baiknya kita intro dulu. 3, 2, 1 and intro. Oke, Adam audio ready. Cifre ready. And action. Oke, kembali lagi di Tukang Tako setelah sekian lama channel Bomdam TV vakum. Tapi sekarang kembali lagi bersama salah satu reinkarnasi, salah satu Renator. Dia adalah Om Re. Boleh disapa dulu Om Re, penonton kami. Ya, oke. Ternyata Anda cukup itu ya. Gitu dong. Cukup ceria ya. Tak pikir seorang Renator dengan berpakaian militer dan sebagainya, saya pikir image-nya tuh garang gitu. Ya kalau pas reenactment, teatrikal atau sesi pemotretan harus sesuai dengan ekspresi ya, begitu ya. Menampilkan war face. Oke. Nah, ini mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu. Kebetulan kan kita udah lama kenal, makanya saya tahu Om Re ini sebagai seorang Renator, Cifre ini sebagai seorang Renator. Nah, mungkin teman-teman di rumah belum tahu apa itu Renator. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang ada di rumah nih. What is Renator gitu. Halo Mas. Halo. Ya. Iya Mas, kenalan aku dari Bojonegoro. Mas, kalau yang tas kayak guling yang kayak pulsak nggak punya? Iya tahu nggak punya. Ya, Dari renak ya, reka ulang. Reka ulang, oke. Reka ulang renak. Jadi pelakunya atau yang memerankan itu renator, sama seperti artis. Oh, jadi pelakunya itu Renator, yang dilakukan adalah merenakmen gitu. Mereka ulang. Nah. Tapi istilah renakmen sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya reka ulang. Dari reka ulang, Ya, makanya kejadian masa lalu. Berdasarkan catatan sejarah atau kejadian peristiwa-peristiwa begitu. Terus kemudian direka ulang. Oh, alah begitu. Nah, pertanyaannya apakah pereka ulangan ini parameternya harus sejarah? Dalam arti begini, kan pakainya kan militer, ya. Maksudnya reka ulang itu harus sejarah, itu apakah harus sejarah militer atau boleh sejarah musik atau boleh sejarah fashion atau gimana? Boleh saja. Jadi kalau saya reenactmentnya di sejarah militer. Oke. Nah, ada yang reenactment misalnya Beatles. Oh ya, Ya kan, oke. gitu. Terus ada reenactment yang
tukang mandor kebon Belanda gitu. Oh. Dan dia menampilkan yang masa lalu dibawa ke sekarang. Yang penting yang ditampilkan adalah kejadian-kejadian masa lalu, tapi untuk bidangnya itu bebas ya, bisa apa aja, bisa musik, bisa fashion, bisa militer. Nah, kebetulan Om Rey ini adalah renator di bidang militer gitu kan. Kenapa milihnya militer? Bukan militer. Apa? Memang berbau militer, tapi sejarah lebih ke kejadian masa lalu ya, kebetulan militer gitu sebenarnya. Oh, kebetulan militer. Iya. Oh, oke. Karena perang terus berbau militer kan. Militer. Kenapa kok milih sejarah militer gitu? Kan sejarah banyak, ada musik, ada fashion, ada makanan mungkin. Tapi kalau Anda berkostum tempe mendoan kan juga enggak. Iya, awalnya dulu sebenarnya belum tertarik ke sejarah militer Indonesia. Kalau mungkin dulu di awal-awal RCTI, TV swasta di Indonesia, itu ada film seri Tour of Duty. Oh ya, Tour of Vietnam, Duty. ya. Oke. 90-an ya. Nah, itu pengen pengen berimpresi, maksudnya impresi itu macak lah, berkostum seperti tentara US Amerika yang di Vietnam. Gitu. Impersonate lah seperti itu. Oke. Boleh sambil merokok nggak apa-apa lah, Bro? Iya, silakan. Iya, monggo dijelaskan. Jadi awal ketertarikan itu, terus coba membeli seperti yang dipakai di TV itu, tentara Amerika, baju, celana, helm, bermasalah dengan unit. Maksudnya saya yang bermasalah dengan unit. Kan harus ada senapan, harganya yang tidak terbeli. Masalahnya dari harga itu tadi harga, ya. Terus ukuran sepatu bermasalah. Ada import tapi mahal. Ada lokal punya abri tahun 80-90 itu pakai sama seperti 80-an lah. Oh itu beli baru atau bekas? Kalau bekas di lokal yang nggak ada yang muat dengan kaki saya. Tapi kan yang disayangkan kan nggak muat di kaki, yang padahal bekas itu adalah lebih otentik lah, karena pernah dipakai, pernah menjajaki di timeline tersebut, di waktu tersebut. Tapi adakah yang jual baru? Ada. Dan itu ada merek sepatu yang di sini. Maksudnya merek legend sepatu di Indonesia, ada yang produksi untuk perang Vietnam, di repro juga pun ada. Nah, berarti kan tadi dijelaskan kalau misalnya barangnya itu bekas yang dimana punya nilai sejarah, punya value sejarah lah, itu identiknya kan mahal. Tapi apakah mahal itu juga terjadi di barang-barang yang baru, walaupun dengan desain lama ya? Terjadi ya. Kenapa? Value-nya di mana? Kan kalau barang bekas value-nya kan di sejarah itu. Nah, yang barang baru ini value-nya di mana? Kalau mahal? Kemiripan, otentik lebih mirip, sama. Oh, apakah mungkin value-nya tuh di usahanya sih penjahit pembuat sepatu itu, dia bikinnya semirip mungkin gitu apa gimana? Ya bisa jadi, karena kan merenakmen harus seotentik mungkin. Betul. Semakin otentik maka itu akan semakin ya itu akan semakin renator banget lah ini. Semakin membawa kita ketika kita memakai pakaian-pakaian tersebut, semakin membawa kita ke sejarah. Rasanya ki koyo biyen dibedili ambek kenil maksudnya. Di mana si Pitun berada? Nah, kalau Om Rey ini kan konsentrasinya selalu reka ulang militer yang pada di mana zaman dulu itu pejuang nggak cuma militer dong. Pejuang Indonesia yang merebut kemerdekaan. Tentunya ada rakyat, tentunya ada pendekar yang kita kenal kayak dulu si Pitung, ada dulu misalnya Imam Bonjol, Elo Patimura. Tapi saya lihat Om Rey lebih ke militer gitu loh. Bahkan jualan Anda pun militer kan. Jadi bagi yang belum tahu, Om Rey ini buka usaha di konveksi Om ya, yang bernama BMA Bojonegoro Military Art. Nah, dari fanatiknya jenengan untuk ke militer itu, kan? Apa yang mendasari jenengan untuk ini militer passion saya, ini militer kesukaan saya? Itu masih ingat nggak kejadiannya, titik baliknya? Wah, aku pengen militer nih. Awalnya sudah mulai curhat nih, apa?
2013 November itu Oke. debut pertama, tampil pertama di teatrikal Oh, tampil pertama di di teatrikal. Parade Juang Surabaya 2013. Peringatan dari pahlawan itu. Hari Pahlawan. Oke, lanjut. Nah, waktu itu karena apa ya? Menggebu-gebu iya. Jadi waktu itu pertama kali saya jadi pejuang. Oke, Pejuang lah. Waktu itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Mm-mm. Saya beli satu set itu. Waktu pas di lokasi kok yang jadi Inggris kok sedikit gitu loh. Oh, oke. Pas di lokasi kekurangan apa aktor Inggris nih. Inggris. Ah, Nah, renaktor yang Inggris kok sedikit. ah, ah. Nah, setelah itu kemudian saya jadi Inggris dari 2014 sampai terakhir 2000 berapa, pokoknya sebelum pandemi. Oh, waktu itu Anda pakai kostum Michael Owen katanya ya. David Beckham. David katanya. Beckham ya. Iya, iya. Enggak, maksudnya itu militer Inggris. Inggris. Oh, Karena oke. di Surabaya kan pertempurannya melawan Inggris. Loh, aku kira melawan Belanda. Inggris. Karena kan kita tahu semuanya kalau misalnya di Surabaya ada tragedi yang namanya perobekan bendera Ya. di Hotel Yamato. Ya. Kan benderanya bendera Belanda. Aku kaget loh ketika jenengan nyebut Inggris itu. Inggris. Coba mungkin bisa dicerahkan ke teman-teman Bomdam TV gitu. Ya, jadi perobekan bendera itu kan terjadi September. Jadi Oh, oke. September ya. September. Jadi proklamasi kan Agustus. Aha. Nah, Inggris awalnya datang itu cuma melucuti atau membebaskan interniran Belanda yang ditahan oleh Jepang. Oh ya, oke. Begitu Inggris datang, orang Belanda dikeluarkan, kembali ke ada yang di Hotel Oranye waktu itu. Jadi Inggris datang, Belanda seolah-olah merasa dibebaskan, kemudian menaikkan bendera Belanda itu. Yang padahal Inggris itu tujuannya hanya untuk menjemput Belanda ya, maksudnya apa ya? Membebaskan Membebaskan tentara Belanda lah. karena ditawan Jepang. Karena Inggris adalah sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Inggris, Amerika, Oke, itulah yang menyebabkan Inggris masuk ke Surabaya waktu itu ya. Oh. Surabaya, Jakarta, Semarang, Surabaya. Apakah tujuan Inggris itu cuman membebaskan Belanda terus pulang atau Inggris itu juga sekalian untuk menjajah kembali Indonesia gitu kalau boleh tahu? Ada deal-deal khusus antara Inggris dan Belanda. Oke, deal khusus. Jadi istilah kalau pernah dengar pelajaran sejarah SD membonceng nikah. Ya, Membonceng kan? makanya ada istilah sekutu itu ya. Ya, Oh, sekutu. Jadi memang ada Belanda yang ikut waktu itu. Jadi memang sepertinya ada deal-deal khusus. Kamu kubebaskan atau menjajah lagi atau menguasai lagi Oh, Nederland ini. Oh, Gitu. oke. Jadi ada memang kerjasama sepertinya. Makanya pada saat itu yang notabene Indonesia sudah merdeka, Belanda masih berani lah mengibarkan bendera Belanda. Karena dia, boloku teko Inggris. Oh gitu. iya. Jadi berani. Itu itu gini. Kalau saya ibaratkan ya, itu sama kayak anak komplek gitu, anak komplek yang dibully satu komplek gitu. Dibully terus mari ngono orang tua si anak kecil ini datang terus anak kecil dadi metesek terus gitu. Melete ya. Makanya arek Surabaya ngamuk terus dirobek ya bendera birunya. Kalau boleh tahu ngerobeknya tuh pakai apa? Kan bendera kan jahitannya kan maksudnya kan kuat gitu loh. Kalau pakai tangan rasa-rasanya sulit gitu. Kok digambarkan di gambar-gambar sejarah kok bukan foto sejarah ya, gambar. Kok seolah-olah pakai tangan kan itu susah gitu. Itu yang robeknya. Kalau lihat detail di film Surabaya 45 itu seperti digigit gitu. Oh, oke, digigit. Ya, film Surabaya 45 termasuk yang paling otentik ya. Paling otentik. Digigit terus sobek. Gitu. Oh, oke. Berarti bisa disimpulkan kalau bendera Belanda itu merah putih biru itu batas antara warna-warnanya tuh dijahit ya, bukan disablon. Kalau disablon full kan robekannya bisa nggak rapi. Belum ada sablon pisau gitu. Keren ngono ya. Jadi jahitan. Oke. Ini kita baru tahu kalau misalnya yang datang ke Surabaya yang pada saat perang Surabaya itu yang hadir bukan cuma Belanda tapi Inggris juga Inggris. ya. Belanda ada yang menyusup. Oke. Belanda ada yang menyusup, terus habis itu
Belanda berani mengibarkan bendera Belanda, terus arek Surabaya ngamuk lah pada Ngamuk. Di film Surabaya Londo ngamuk. oh iya sempat ono ngono makanya istilahnya ngamuk seperti itu. Nah terus pada saat kejadian di 10 November itu, dari kenapa saya tanya terus ini 10 November karena menarik, karena 10 November itu tepat ulang tahun saya kebetulan hari pahlawan. Nah pertanyaanku, adakah hal-hal yang bisa dicerahkan sama panjenengan tentang kenapa kok peringatan 10 November itu kenapa Battle of Surabaya itu diperingati sebagai peringatan Hari Pahlawan padahal perang banyak setahu saya. Apakah lebih dramatiskah atau lebih gimana gitu? Paling besar, paling lama, korban paling banyak. Paling besar, oke, kita sebut setelah proklamasi ya. Agustus, September, sebelum 10 November itu sebenarnya sudah ada serangan-serangan kecil gitu sudah ada. Oh, oke. Sudah ada. Jadi besarnya itu 10 November. Soalnya kan setahu kita pada saat proklamasi pemerintahan kan di Jakarta. Kok perangnya di Surabaya? Jakarta Surabaya itu jauh loh. Yeah. Nah, berarti alasannya tuh karena mungkin lebih besar perangnya, paling besar, paling lama, paling banyak korban. Paling lama tuh berapa hari mungkin atau berapa jam? Paling lama yang di Battle of Surabaya itu ya? 10 November sampai 3 minggu ya. 3 minggu lebih. 3 minggu. PPKM saja yang kita diperpanjang seminggu sudah marah-marah. Apalagi dari Surabaya yang terjajah Belanda 3 minggu. 3 minggu. Non-stop itu. Non-stop. Jadi akhirnya kan para pejuang arek-arek Surabaya atau badan-badan perjuangan TKR, laskar-laskar itu mundur sampai ke luar Surabaya, Sidoarjo. Sorry, mundur-mundur itu gimana Mas? Dari awalnya kan di dekat Tanjung Perak, Perak, daerah-daerah yang sekarang dikenal Tugu Pahlawan, terus mundur sampai ke pinggiran kota Surabaya. Mundur itu apa didesak Inggris? Didesak Inggris untuk mundur, tapi arek Surabaya tetap melawan basicnya ya. Melawan. Melawan tetap. Makanya ada yang nyebar sampai Sidoarjo, terus Sidoarjo, Porong, Panjang sampai ke Krian. Oh, sampai Krian sana. Oh, makanya Gresik ke sini sampai ke Gresik. Sampai ke Gresik. Sampai Gresik. Sampai Bojonegoro enggak? Orang wani. Iya, oke. Apa mungkin Inggris enggak tahu jalan Bojonegoro mungkin? Bisa jadi. Soalnya saya punya teman orang Inggris nggak ngerti Bojonegoro. Oke. Berarti perangnya paling lama, korbannya paling banyak. Paling banyak itu paling banyak ini. Hah? Yang mungkin belum banyak yang tahu ya. Paling banyak korban paling banyak iya. Terus paling banyak persenjataan Arsenal gitu kan. Oke, meriah. Chelsea ya. Saya Chelsea. Arsenal. Saya Chelsea. Ya kan persenjataan disebut Arsenal kan. The Gunners persenjataan. Karena gudang terbesar punya Jepang itu ada di Surabaya. Gudang persenjataan pakaian terbesar se-Asia Tenggara ada di Surabaya. Oh. Ribuan malah. Ribuan. Jadi waktu itu Surabaya sempat mengirim ke kota-kota lain Jakarta. Oke. Nah, apakah gudang itu kan gudang yang di Surabaya, gudang persenjataan Jepang ya? Itu apakah tidak sempat diambili atau dijarah oleh pejuang-pejuang Indonesia? Iya, itu melalui Kan salah satu strateginya kan itu nyuri senjata biar kita ada senjata buat melawan gitu kan. Dulunya seperti itu, tapi kalau sama Jepang itu didatangi Jepang. Maksudnya dengan waktu itu kalau dialog. Iya, seperti rundingan gitu. Really? Dialog? Iya, seperti rundingan. Dipimpin pemimpinnya saya lupa, cuma Dr. Mustopo gitu kan. Oh, pemimpin dari pejuang Indonesia. Datang ke Jepang. Ini senjatamu serahkan ke kita, kamu tak jamin keamanan. Tapi kan pada saat perundingan itu Jepang udah jatuh dong, Hiroshima Nagasaki udah terbom kan. Udah terpepet lah secara kekuatan militer. Oke. Jadi dijamin keamanannya, nggak akan di penjara atau maksudnya nggak akan dilukai atau di. Emang Jepang mau? Mau, buktinya kan itu bukan paksa loh dan perundingan, serahkan gitu. Soalnya setahu saya Jepang itu kan orangnya pantang menyerah, terus pokoknya mau kalah lah. Kalau dia terpepet dia mending harakiri gitu kan. Tapi mau. Buktinya
gudang terbesar salah satunya di Don Bosco Oh, yang saat ini jadi masih ada bangunannya itu di situ. oh oke. Terbesar. Kemudian kenapa di awal-awal BKR, Barisan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keamanan Rakyat itu seragamnya atau kostumnya, pakaiannya itu mirip Jepang, punya Jepang. Mulai sabuknya, oke. selempang sini. Ya ada Jepang selalu ada selempangnya ya. Itu mirip mirip Punya Jepang memang. karena orang punya Jepang ya. Ya, oke. Karena kalau kita lihat di film-film apapun lah tentang perjuangan Indonesia waktu penjajahan Jepang itu kan rata-rata strateginya itu kalau enggak nyuri atau ngambil persenjataan Jepang, ya ketika Jepang mengantarkan bahan bakar untuk mobil-mobil militernya tuh dibom di tengah jalan lah, rata-rata Ya, strateginya seperti begitu. itu. Tapi itu memang gudang. Menggudang ya. Dan Nah, ketika aku mendengar cerita panjenengan yang begitu kayaknya ngerti banget gitu soal peristiwa-peristiwa 10 November terus habis itu ketika Jepang jatuh, berarti kan di masa-masa itu berarti masa-masa agresi ya? belum. Oh, belum. Belum. Oh, really belum. Oke. Apa yang membatasi antara zaman penjajahan Jepang dengan agresi? Batasnya tuh di mana? Timeline batasnya tuh apa? Di 45 kan? Di 45. Jadi, Oke. 42, 43, 44, 45. Ya, 43 apa 42 ya? Agresi itu dari 45 sampai Enggak, Jepang, masa pendudukan Jepang. Masa Jepang pendudukan masuk ke Jepang. Indonesia. menurut buku sejarah SD 3,5 tahun. 45. Loh, Belanda. 3,5 tahun. Oh ya, Jepang, ya. Kayak Jadi- cum laude lah 3,5 tahun. Cara gambar kasarnya gini, proklamasi 17 Agustus ya. Oke. Terus September awal September itu Inggris sudah mulai datang dengan tugasnya Oke. melucuti tentara Jepang. Dan membebaskan tahanan-tahanan orang-orang Belanda itu. Belanda itu awalnya itu. Terus itu September, Oktober sudah ada perang kecil-kecilan gitu. Ya bukan kecil-kecilan, maksudnya belum besar. Belum besar. Diserang. Besarnya di November sampai Desember. Agresi itu 45, 46, 47 kalau nggak salah ya. Maret atau April 46 itu penyerahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda. Belum agresi. Oh, belum agresi Maret. itu. April 46. Jadi dari Agustus, November, masuk 46. Nah, mulainya agresi itu kapan? Pertama itu 47. 47. Apakah Kalau nggak salah 47. persis seperti yang diceritakan di film The Oz yang ditayangkan di Mola TV? Apakah persis Iya. seperti itu timelinenya di 47 itu ya? Iya. Mendaratnya diceritakan di filmnya di Semarang. Iya. Mendaratnya itu kira-kira kenapa sih Indonesia tuh sudah merdeka, bendera Belanda sudah dirobek gitu. Kok Belanda datang lagi itu kenapa? Karena- Pertanyaannya, kira-kira sih kenapa sih? Tanah air kita kan kaya gitu. Oke, Ya kan? tidak bisa Asetnya dibahas. banyak. Banyak. Sekian puluh tahun Belanda di sini Hah? udah ada pabrik gula, pabrik karet, perkebunan kopi, perkebunan coklat, Itu macam-macam. setelah Belanda ke sini kan? Iya, kan Oke. ada pembangunan tuh kan, kita bisa lihat peninggalan-peninggalan Belanda, gedung-gedung kan banyak. Nah, Lagi itu, pula jadi bangunan-bangunan Belanda juga sedangkan kuat-kuat ya. Belanda di sini, Belanda di sana adalah negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua karena dijajah Jerman. Oh, Nggak punya apa-apa sebenarnya Oh, di sana. alah, iya. Nggak punya Belanda, makanya Indonesia ini nggak mau dilepaskan. Waktu itu belum Nederland Indi, Nederland Indi, oh Hindia Belanda. Gitu. Iya. Oh, oke. India Belanda. Makanya kan seperti di film Oz itu kan ceritanya banyak sukarelawan istilahnya atau wajib militer di sana, pemuda umur 17 sampai 20 tahun. Oh, Belanda sudah wajib militer waktu itu. Sudah. Oh, oke. Jadi di sana itu ada kita punya negara di sana, penghasil macam-macam, penghasil Ya. macam-macam. Kita harus selamatkan lagi itu. Begitu. Jadi terus pengen mengeruk. Walaupun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, Iya. makanya dia ke sini. Itulah kenapa mungkin alasan salah satu syarat negara merdeka adalah pengakuan dari negara lain. Salah satunya kan syaratnya kan itu. Oh, oke, yang menyebut. Monggo diunjuk. Karena kan saya yang punya rumah. Monggo Om Redi diunjuk Ngomong dulu. terus. Iya. Konco. Kita minum dulu pemirsa. Cheers dulu. Oke. Berasa saya pribumi dia
Kenil ya. Dia kalau pakai Kenil juga pribumi loh. oh iya, maksudnya kan secara pemikiran kan dia Ya. Belanda banget kan. Jadi asal teman-teman tahu, Omre itu dari rumah ke sini tuh udah pakai pakaian gini. Nyapa saya pun udah beda. Halo pribumi gitu. Hai Inlander, Inlander ya, istilahnya kalau Inlander. orang pengen merdeka. nih. tapi gini, ini dijawab subjektif aja ya, Iya. dijawab subjektif. Sebetulnya orang Belanda ngomong Indonesia tuh pantas gak sih? Ini maksudnya dengan segala hormat terhadap orang-orang Belanda ya, tapi kita aja seringnya, misalnya saya orang Jawa nih, ngomong Inggris aja itu medoknya kelihatan dan biasanya diketawain. Itu kira-kira orang Belanda ngomong Indonesia tuh pantas atau lebih keren atau lebih gimana gitu? Enggak sama aja, Sama. aja. Soalnya kan seperti yang kita tahu, omongan Belanda yang sering kita dengar di film-film kan, di mana si Pitung berada. Kita di mana kita? Gitu. Kayak di film The Oz kan kayak Indonesia itu kaku banget gitu. Iya. Niatnya pengen menggali informasi ke warga sipil, dia bilang jangan takut. Jangan. Tapi ngomongnya tetap kaku. Ya, petaninya juga takut. Oke. Tapi untuk Om Pre sebagai Renator sendiri gitu, ada nggak sih batasan timeline yang Anda reka ulang itu atau nggak terbatas? Saya punya batasannya mulai 45 ya. Oh, oke. 45 ya November lah, taruhlah November Battle of Surabaya sampai ke 49 penyerahan kekuasaan ke Indonesia, dari Belanda ke Indonesia. Oh, oke. Aku kira Renatornya yang sampean ini mereka ulang masa penjajahan, ternyata enggak ya. Ternyata pasca proklamasi ya. Iya, pasca proklamasi. Pasca. Kenapa memilih timeline itu? Padahal menurut kami orang-orang sipil itu ya, itu kejadian yang menarik rata-rata kejadiannya itu sebelum merdeka. Rata-rata yang menarik ya, contoh misalnya adanya VOC kan, kita juga asik juga kalau misalnya ada yang berpakaian seperti ala Van den Bosch gitu ya kan, bawa kertas sambil ayo tanam paksa. Ala-ala Dendels. Dendels Anyer Panarukan. Bondonya kayak bro. Bondonya banyak modalnya. Modelnya banyak Iya. kalau Ya sementara apa kemewahan di era-era itu tuh apa untuk merenakmen itu gitu. ya kan pakaiannya harus seperti bangsawan Belanda, kerajaan Belanda gitu. Oh. Itu. Sorry, Belanda basicnya kerajaan ya? Iya, kerajaan. Oh, oke. Jadi pakainya lebih mewah, terus propertinya lebih mahal. Sementara di sini pun masih sedikit lengkap, dijual, putar lagi, iya, begitu. oke. Nah, kalau mau ke sana, ada teman-teman saya yang mulai berimpresi, sudah mulai regroup gitu, membuat grup yang kenil di era 30-an. Ya musuhnya Pitung itu. Musuhnya Pitung itu ya. Yang kita kenal di TV, pas pakai topi bambu itu udah mulai seperti itu. Oke. Dan ini aku mau kasih trivia lah ke teman-teman, fakta-fakta unik dalam arti begini. Kita kan dulu sempat pernah ngobrol tentang kenil. Bahwa di film-film ataupun di buku sejarah dijelaskan bahwa adanya pribumi yang melawan pribumi, yang menjajah pribumi. Ya. Dan itu ternyata kenil. Gitu. Why orang-orang pribumi ini membelot ke Belanda itu kira-kira motivasinya apa? Bukankah di gapura-gapura atau di pidato-pidato pejabat-pejabat sekarang kan pasti seluruh bangsa Indonesia bersatu. Nyatanya kan nggak seluruh, ada kenil-kenilnya itu. Wah, kira-kira motivasinya apa para kenil itu untuk menjajah pribumi itu? Menjajah bangsanya sendiri. Macam-macam sih, cuma karena dengar cerita yang temen yang banyak kenil itu. Ya ada yang macam-macam, yang maksudnya karena urusan perut kan zaman susah, daftar tentara, dapat gaji, dapat beras, istilah makan enak, Oke. tidur di mes gitu. Berarti dijanjikan finansial lah, Iya, kan jaminan memang finansial. Gaji. Merekrut daripada masyarakat rakyat Indonesia untuk gabung ke Belanda. Tentara Kerajaan Belanda. Tentara Kerajaan Belanda. Ada tesnya nggak waktu itu? Ada tesnya nggak? Ada, sepertinya ada. Oh, berarti kan
pribumi ini dengan sukarela dan sadar mendaftar ke Iya. Ada. Saya kira banyak pendapat lebih ke urusan perut sih. keurusan perut ya, Iya. karena dulu zamannya. Kondisi susah, zaman susah kan. Nah, ini yang nggak nyambung nih, lebih ke sini kan di awal tadi panjenengan menyebutkan bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya. Kenapa masih ada pribumi yang daftar ke NIL karena urusan perut, kan katanya kaya? Lebih ke pengelolaan ya. Apakah kalau menurut kekayaan kita itu sudah dimonopoli oleh Iya. VOC gitu? saya. Iya, sudah dikeruk di pengelolaan sistem tanam paksa. Ya kan? Oke. Misalnya kebun, misalnya orang punya 2 hektar, yang 1 hektar harus disetorkan atau 1,5 hektar hasilnya harus disetorkan. Nyetor Saya tuh kurang tahu detailnya itu. Kira-kira seperti itu. nyetor 1 hektar Ya, itu hasil bukan, panen misalnya. itu Kan bukan gitu. nyetor. Rampok. Itu rampok. Oke. Jadi itu tentang kenil ya. Sekarang gini, setelah kita berbicara masalah sejarah-sejarah yang mungkin bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman. Nah, ini aku kembali lagi ke Om Rey sebagai seorang renator nih. Renator identik dengan barang-barang, ya kan? Barang-barang vintage lah kalau anak muda sekarang. Anak muda sekarang kan doyannya kan vintage. Tapi vintage militeri kayaknya masih jarang. Mungkin bisa dijelaskan dari, wah ini udah bawa barang-barang nih, mungkin di kamera nggak kelihatan. Mungkin coba kita ambil yang mana dulu yang pengen kita bahas nih Om. Kebetulan ini ada Oke. Kayak rompi ya? Oh, bukan tas. ini. Oh, oke. Outputnya kayak rompi sih. Tas. Tapi tali apa namanya L-strap ya namanya. Yang untuk dipakai di punggung nggak ada. Oke. Ada. Ini asli relik maksudnya. Relik. Relik. Oh, banyak dari apa ini? Mungkin kita bisa presentasikan ke kamera. Oke. Barangnya Ini tahunnya 42. 1942. IKIF. Ini nama apa? Pabrikannya gitu. Oh, IKIF, IKIF apa namanya? Kalau IKIF kan IKIF PGRI dari bahasa Arab, Pak. IKIF. IKF atau apa? Macam-macam. IKIF Pabrikannya. IKIF 1942. Oh, oke. Ya, ini bahannya dari kanvas. Tebel ya? Tebel. Oh, biasanya untuk ini dipakai militer kan? Ya, Biasanya biasanya untuk dalam penugasan bungkus apa nih biasanya? Pakaian kah? pakaian, peralatan makan, peralatan mandi. Pokoknya tapi bukan peralatan perang ya, lebih ke Bukan. perbekalan mereka lah. Bekalan. Kalau peralatan perang ada lagi. Digunakan oleh Belanda ini ya berarti ya? Inggris. Oh, Inggris. Oke. Inggris terus pakai pemakai pertama pembuatnya di Inggris. Terus dipakai Belanda. Oke. Belanda juga. Berarti mungkin tentara-tentara Inggris ke sini tuh perbekalannya bawa ini ya. Ya. Ki kira-kira tahu diadai sego pecel kan Ibu ya kan biasanya kan apa merantau kan digawani apa sego pecel apa serabi enggak? Keju. Keju. Bumbunya tetap pecel tapi oke. Mungkin next bisa Ini yang relik ya Mas. Relik. Asli tahun 42. Ini saya merepro. Merepro permisi mungkin bisa sebisa mungkin repro. Warnanya memang beda. Beda. Yang belum agak tipis. Mungkin bisa Tapi dipresentasikan jadi saya kamera. double. Kanvasnya double. Bahannya beda, cuman ini basicnya sama-sama kanvas ya. Iya, kanvas. Cuman ini kok lebih kasar, ini kok lebih lembut ya. Karena di sini belum dapat bahan seperti ini. Di Indonesia belum dapat. Saya belum nemu, Mas. Yang seperti ini, Belum dapat. yang kasar ini. Iya. Oh. Belum dapat. Ini kan kelihatan seratnya. Oke. Belum dapat. Jadi dalam hal merepro itu ukuran pasti harus sama. Ukuran harus sama. Warna macam-macam sih. Ini ada yang krem, ada yang lebih gelap lagi juga ada. Loh, kita ini oke basicnya ransel ngono ta ya? Ransel. Oh. Ini namanya P37 large pack. Tak kira selempak apa? Large pack. Large pack. Ada small pack juga ada. Ini large pack. Oke. Biasanya dipakai di punggung. Warnanya berarti krem itu ya kalau Kaki. kaki Keki apa kaki ya? keki kayak KHAKI. kaki kayak Kaki. Kaki itu ada yang hijau-hijau itu. Nah, ini masuk sesi berikutnya. Oke. Ini yang tadi dibilang apa?
military fashion gitu loh. Ha. Ya, seperti ini. Jadi kan awalnya merepro yang untuk kebutuhan reenactment, kemudian ini yang untuk military fashion, orang yang pengen tampil army look misalnya, Army look ya. military look seperti itu dengan bahan-bahan kanvas yang vintage. Oh, tapi kalau yang coklat tadi, sorry yang krem tadi kan apa ya? Ada flashbacknya lah, ada kejadian sejarah yang memang tentara Inggris pernah pakai yang begituan, ngono kan, model begitu. Nah ini kalau ini kan katanya tadi hanya dipergunakan untuk military look, berarti ini nggak ada itunya ya, nggak ada apa catatan sejarahnya lah. Makanya lebih apa ya? Lebih ada motifnya kayak gitu ya. Cocok nih buat anak-anak muda yang sekiranya pengen bergaya vintage, lebih ke military, dan mungkin ini bisa dipesan di BME ya. Bisa dipesan di BME, nomor teleponnya ini. Nah, itu dia nomor telepon dari BME, silakan pesan di Omre ya kan. Harganya cukup terjangkau, kira-kira harganya begini tuh berapa? Range-nya kira-kira berapa? Untuk semua barang ya, range-nya. Kalau tas mulai dari 250, Mulai dari 200. 200 sampai 250 ya. Ke atas lah, 200 ke atas, bisa sampai 400, bisa sampai 500, tergantung Oke. besar kecilnya, tergantung bahannya juga. Pesanan paling mahal yang pernah Omri kerjakan berapa kira-kira? Pesanan termahal. Ini hanya bicara barangnya saja, nggak ongkos kirim segala macam, paling mahal. Kita nggak usah sebut harga deh, lebih ke mungkin pesanan termahal itu apa? Bentuknya, bahannya kayak gimana? Setback motor, kanan kiri gitu, motor. Apa itu set? Oh, Tas yang kanan kiri itu ya, kayak tukang pos itu ya. Oh, oke. Tas motor. Berarti hitungannya itu tas 2 biji berarti ya? 2 biji. Oh, oke. Bahannya kanvas. Kanvas baru, waterproof. Dengan military look. Ya, hijau army. Hijau army. Pengiriman kira-kira pelanggan Omri udah sampai mana aja nih untuk BME sendiri? Really? Hongkong. Hongkong. Baru 1 kali Hongkong. Orang Hongkong. Orang Hongkong Iya. Anda kan reenactment Belanda, Inggris, Jepang, Indonesia. Hongkong kok ikut-ikutan? Loh, Hongkong kan jajahan Inggris juga. Loh, Semakmuran kan? iya, bener. Nah. Cuman kan apa namanya? Kaitannya dengan Indonesia ini kan hampir nggak ada nih Hongkong dengan Indonesia secara sejarah loh ya. Iya, kebetulan saya kan juga jualannya di Instagram. Jadi mungkin dengan tagar reenactment, reenaktor atau WW itu mereka jadi tahu. Mungkin gini, Hongkong adalah persemakmuran Inggris sehingga dia itu pengen lah dia seorang renator Hongkong mungkin ya. Aku mau nyari barang-barang reenactment. Di Hongkong tidak ada. Atau mungkin di Hongkong ada, cuman Indonesia kok lebih murah karena rupiah di bawah Hongkong kan. mungkin bisa jadi pesennya ke Anda. Oke, buat teman-teman yang pengen banget punya barang-barang yang military look, punya barang-barang dengan looking sejarah, mungkin dengan value sejarah yang luar biasa, bisa pesan di Omre yang nomor teleponnya sudah saya terakan tadi. Oke. Sekian Omre, thank you atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mungkin kita bisa dilanjut di episode-episode sebelumnya. Thank you. Semoga Omre sehat selalu. Semoga apa yang dilakukan Omre menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Semoga juga dagangannya ini bisa laku dan bukan cuma laku secara ekonomi, tapi laku secara pengetahuan sejarahnya juga. Karena kan pasti Omre juga ngasih pengetahuan sejarah dikit-dikit lah ke pelanggan, gitu ya. Yeah. Oke, sekian tadi pembicaraan saya bareng Omre Simatupang. Tidak tahu saya kenapa mengenal dia Simatupang, padahal namanya asal kalian tahu namanya Eko, teman-teman. Dan tadi saya bilang Omre Simatupang tapi nama aslinya Eko. Oke, sekian dulu dari Bomdam TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Mungkin bersama Omre lagi, mungkin bersama frontman yang ada di depan. Halo, kita tur masih jalan 2 titik lah. Anda kan frontman Anda. Anda kan frontman. Tapi pertanyaannya mungkin terakhir. Anda kan frontman. Kenapa ini pakai MP? Tolong jelaskan terakhir, wis. Nanti setelah dijelaskan langsung tak tutup videonya. Mau gak ditakoi gawe sumuk-sumuk. Saya baru ingat. Mungkin terakhir dari Om dijelaskan what is MP di sini. MP ini kalau secara tulisan militarie
politie gitu kan. Militari politik bahasa mana itu? Militer polisi lah. Oh, oke. Military police kalau bahasa Inggris. Tapi kalau tulisan bahasa Belandanya military politie gitu. Ejaannya saya nggak tahu yang seperti apa ya. Ya, pengucapannya. Ya mungkin pengucapannya military police. Mungkin gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu.